Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Yuda Januar Darmawan Putra. NPM saya 411-821-911-90-139. Saya dari kelas paralel 4. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang perkembangan emosi peserta didik. Oke, langsung saja. Yang pertama, di sini ada pengertian emosi. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku. Emosi dapat juga diartikan sebagai suatu reaksi psikologis yang ditampilkan dalam bentuk tingkah laku, gembira, bahagia, sedih, berani, takut, marah, haru, dan sejenisnya. Selanjutnya adalah konsep dasar teori perkembangan emosi. Yang pertama adalah teori sentral, kedua teori periferal, dan yang ketiga teori kepribadian. Dalam teori sentral, menurut teori ini, gejala kejasmanian merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu. Jadi, individu mengalami emosi terlebih dahulu, baru kemudian mengalami perubahan-perubahan dalam kejasmaniannya. Contohnya itu seperti orang menangis karena merasa sedih. Lebih seperti itu. Yang kedua adalah teori periferal. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli dari Amerika yang bernama William James. Menurut teori ini, justru sebaliknya. Gejala-gejala kejasmanian bukanlah merupakan akibat dari emosi yang dialami oleh individu, tetapi malahan emosi yang dialami individu merupakan akibat dari gejala-gejala kejasmanian. Oke, yang terakhir, 3, teori-teori kepribadian. Menurut teori ini, emosi merupakan suatu aktivitas pribadi, di mana pribadi tidak dapat dipisah-pisahkan dalam jasmani dan psikis sebagai dua substansi yang terpisah. Maka emosi meliputi pula perubahan-perubahan kejasmanian. Oke, selanjutnya determinan emosi. Di dalam determinan emosi ada faktor yang menentukan emosi. 1, faktor internal. 2, faktor eksternal. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal itu diantaranya ada perasaan tidak mampu atau merasa bodoh, terus perasaan kecewa terhadap diri sendiri dan sekitarnya, terus perasaan cemas dan tidak percaya diri karena kekurangan dalam diri seseorang, terus perasaan sedih karena kurang kasih sayang, perasaan iri kepada saudara karena diperlukan kurang adil, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu ada faktor eksternal. Di dalam faktor eksternal ini ada lingkungan keluarga dan sekolah yang terlalu sering menyalahkan seseorang, perlakuan dari orang sekitar yang memperlakukan seseorang yang sudah dewasa seperti anak kecil, lalu orang tua dan keluarga yang menentang hubungan cintaan seseorang, terus tuntutan yang terlalu banyak kepada seseorang dengan risiko mendapat hukuman jika gagal melaksanakannya, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya itu ada perihal kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang di sekitarnya. Di sini juga ada tahap-tahap kecerdasan emosi. 1, merasakan emosi. 2, manusia bisa memfasilitasi pikiran dengan emosi. Dan yang ketiga, memahami emosi. Dan yang keempat, mengelola emosi.
Oke, yang di sini yang pertama itu merasakan emosi. Merasakan emosi, maksudnya itu yakni kemampuan untuk mengidentifikasi emosi di wajah. Maksudnya itu seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan mudah untuk dikenali. Nah, seperti itu. Dan yang kedua itu manusia bisa memfasilitasi pikiran dengan emosi. Maksudnya itu yakni kemampuan untuk memanfaatkan informasi emosional dan secara langsung untuk meningkatkan pemikiran. Seperti itu ya. Dan yang ketiga itu memahami emosi. Memahami emosi ini yakni kemampuan manusia untuk memahami informasi emosi dalam sebuah hubungan, transisi dari satu emosi ke lainnya, serta informasi linguistik tentang emosi. Lalu yang keempat itu mengelola emosi, yakni ketika seseorang berada dalam zona kenyamanan, emosional, menjadi mungkin untuk mengatur dan mengelola emosi seseorang dan orang lain, sehingga dapat mengembangkan diri sendiri dan orang lain, dan tujuan lingkungan sosial. Oke, next. Selanjutnya itu cara melatih kecerdasan emosional. Di sini cara melatih kecerdasan emosional ini ada 8 cara atau tahap. Yang pertama itu adalah kenali emosi yang dirasakan. Yang kedua, minta pendapat orang lain. Dan yang ketiga, mengamati setiap perubahan emosi dan mood. Yang keempat, menulis jurnal atau buku harian. Yang kelima, berpikir sebelum bertindak. Yang keenam, berintrospeksi saat menerima kritik. 7, memahami tubuh diri sendiri. Dan yang terakhir, 8, melatih kebiasaan tersebut. Oke, next. Selanjutnya adalah manfaat kecerdasan emosional. Di dalam manfaat kecerdasan emosional ini, 1, dapat menyelesaikan masalah dengan pikiran dan perasaan. Maksudnya itu, orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional akan mampu mengatur emosi dalam memecahkan masalah. Beberapa orang bahkan berpendapat bahwa lebih baik EQ ketimbang AQ. Oke. Kedua, memiliki tingkat kesadaran diri yang baik. Maksudnya, sadar diri merupakan cara untuk mengetahui apa dan mengapa yang Anda rasakan. Dengan kecerdasan emosional, Anda akan lebih mudah mengetahui dari mana asal emosi yang sedang dirasakan sekarang. Ketika emosi sedang tak terkontrol, orang-orang yang memiliki EQ jauh lebih bisa mengatasi karena tahu dari mana asalnya. Nah, seperti itu. Yang ketiga itu memiliki kemampuan manajemen diri yang kuat. Maksudnya, manajemen diri dalam kecerdasan emosional mengacu pada kemampuan untuk mengatur emosi. Saat emosi tersebut datang, kemampuan EQ akan menyadarkan Anda untuk waspada karena dapat merusak manajemen diri sendiri. Memiliki manajemen yang kuat akan membantu Anda mendapatkan emosi sesuai dan waktunya. Sesuai waktu dan tempatnya maksudnya. Dan yang keempat itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Menjadi seorang pemimpin yang baik di sini ada menurut para ahli, menurut Daniel Goleman dalam buku Emotional Intelligence menyatakan seorang pemimpin yang hanya menggunakan pikiran tanpa perasaan akan sangat kaku.
Kecerdasan emosional yang Anda miliki meningkatkan kepekaan terhadap situasi sekitar. Kepekaan tersebut adalah salah satu aspek yang membuat Anda berpotensi menjadi seorang pemimpin. Yang terakhir, yang kelima, memiliki rasa empati. Memiliki rasa empati di sini adalah empati. Empati merupakan kemampuan untuk bisa menempatkan diri dalam situasi orang lain. Seperti dirangkum dalam Eisenhower, kecerdasan emosi itu memberikan Anda kemampuan untuk punya rasa empati yang baik. Ya, cukup sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.